Hai semuanya, dengan saya Hilman dari Sekolah Coding. Beberapa waktu yang lalu, saya memasang fitur chat di salah satu halaman Sekolah Coding. Dengan ini, teman-teman yang punya pertanyaan atau ragu tentang Sekolah Coding, dia bisa menanyakan langsung di fitur chatnya ini. Nah, di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memasang fitur chatnya di website teman-teman. Mau websitenya website HTML biasa atau website yang dibuat dengan dinamis, semuanya bisa menggunakan fitur chat ini. Mari kita coba. Untuk mulai menggunakannya di website kamu, silahkan ke websitenya di crisp.chat. Lalu, teman-teman bisa melihat di sini fitur-fiturnya, dan aplikasi, dan juga daftar harganya kalau penasaran. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat kalau ada fitur basic yang sudah termasuk live chat-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa menggunakannya secara gratis selamanya langsung di website teman-teman. Atau kalau teman-teman mau mencoba fitur yang lebih lengkap lainnya, yaitu fitur Pro atau fitur Unlimited di sini, bisa teman-teman coba selama 14 hari dengan gratis. Lalu teman-teman bisa memutuskan apakah ingin kembali ke fitur gratis atau tetap ingin melanjutkannya. Kita coba-coba saja di sini, tidak perlu credit card untuk mulai mendaftar. Saya akan masukkan email saya. Silahkan teman-teman isi data masing-masing. Lalu masukkan nama domain yang teman-teman ingin pasang. Silahkan sesuaikan dengan nama domain teman-teman masing-masing. Di bagian namanya ini hanya untuk mengidentifikasi aja, namanya boleh apapun, bisa disesuaikan juga. Hanya dengan 2 langkah tersebut, sekarang teman-teman sudah bisa masuk ke dashboard atau settingan dari aplikasi fitur chat teman-teman. Untuk mengintegrasikan Crisp di website teman-teman, sekarang teman-teman ke bagian settingnya, lalu di bagian website settings, kalau teman-teman punya lebih dari satu website, boleh juga di sini. Teman-teman bisa pilih website mana yang ingin diaktifkan. Lalu bagian ke setup instruction, kita akan masuk ke chatbox setup instruction, lalu ke bagian HTML jika ini adalah website HTML biasa. Nah, sekarang teman-teman akan diberikan sebuah kode di sini yang teman-teman tidak perlu mengerti. Teman-teman hanya perlu copy kode ini dimanapun teman-teman mau menampilkannya. Nah, contohnya di sini saya udah punya satu website HTML pura-puranya yang ceritanya akan kita pakai nanti. Dan sekarang saya akan masuk ke kode dari HTML tersebut. Misalnya akan saya taruh di satu halaman ini, berarti saya bisa taruh di sini. Nah, teman-teman kalau sudah pakai website dinamis, tentu bisa nyari di mana sumber headernya atau sumber footernya. Bisa juga paste kode dari Crisp tersebut di sana. Nah, sekarang setelah saya copy, kita coba reload lagi sekarang websitenya. Nah, teman-teman lihat sekarang sudah ada logo Crisp di sini. Kalau teman-teman klik, ini adalah fitur chat yang sudah kita integrasikan. Bahkan ini bekerja ketika teman-teman masih di lokal. Jadi teman-teman bisa pastikan kalau dia berjalan dengan baik sebelum di-deploy ke production nanti. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kalau ada satu orang, visitor atau pengunjung yang sedang online atau yang sedang membuka halaman dari website yang sudah terintegrasi dengan Crisp ini. Sekarang kita akan mensimulasikan, di sebelah kanan sini adalah seorang pengunjung dan di sebelah kiri kita sebagai administrator. Anggap seorang pengunjung tersebut mengklik aplikasi chat ini, lalu dia ingin bertanya sesuatu, saya ingin bertanya, klik enter, dan tidak lama lagi teman-teman akan melihat di halaman administrasinya sekarang, kita bisa melihat atau mengklik isi dari pertanyaan orang tersebut. Nah, di sini juga Crisp secara otomatis menawarkan untuk pengunjungnya jika dia ingin mendapatkan notifikasi ketika kita membalas email tersebut atau membalas chat tersebut lewat email, dia bisa memasukkan emailnya di sini lalu submit dengan klik OK. Dengan ini, meskipun sang pengunjung tersebut sudah meninggalkan website kita, dia tetap akan mendapatkan informasinya melalui emailnya. Sekarang kita coba jawab sebagai admin. Halo, selamat datang. Teman-teman bisa lihat, sambil saya mengetik, chat bubble seperti ini akan muncul menandakan, oh, ada seseorang yang sedang membalas chat saya. Silahkan bertanya. Saya klik enter. Di sebelah kiri muncul, dan di sebelah kanan pun sekarang akan muncul. Jadi sekarang kita bisa seperti menggunakan sebuah fitur chat biasa, kita bisa berinteraksi langsung dengan orang tersebut. Teman-teman bisa melihat di sini, dari perspektif user, dia akan melihat siapa yang sedang dia berinteraksi. Kita bisa mengkustomisasi bagian ini, yaitu foto atau nama orang tersebut sebagai adminnya.
Nah, kita akan langsung kembali ke dashboard dari Crisp kita, masuk ke setting, lalu di bagian account, teman-teman melihat di sini ada first name, last name yang teman-teman bisa modifikasi, begitu juga dengan fotonya. Sebagai contoh, saya mengganti foto profil saya di sini, lalu saya akan kembali ke fitur chatnya seperti biasa. Kita akan kembali ke fitur chatnya di sini. Sekarang saya akan mereload halaman dari pengunjung kita. Pada saat dia mengklik bagian Crisp tersebut, teman-teman sudah bisa melihat sebuah avatar baru yang baru kita ganti tadi sudah muncul di sini. Sekarang saya mau teman-teman kembali ke bagian settingnya di sini untuk melihat fitur-fitur lain selain setting akunnya tersebut. Yang pertama di sini ada notifikasi, kita bisa mengatur sedetail mungkin apakah teman-teman ingin mendapatkan notifikasi, dia berhubungan juga dengan browsernya. Jadi nanti teman-teman bisa mengatur apakah ingin mendapatkan email atau tidak, apakah ingin mendapatkan email ketika user melakukan rating di aplikasi chatnya tersebut, dan masih banyak notifikasi-notifikasi lain. Di sini juga kita bisa mengatur seperti sebuah toko, kapan kita terlihat sedang aktif atau tidak. Kita bisa menambahkan menjadi offline terus, kita bisa bikin otomatis ketika kita lagi make aplikasinya, kita bikin dia sebagai available online, atau ingin mengatur sebuah jadwal beserta dengan time zone-nya pun bisa di sini. Lalu hal yang menarik lagi, di sini di bagian website setting, saya akan memperlihatkan juga kalau teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu website di aplikasi Crisp-nya di sini. Di sini teman-teman bisa melihat daftar websitenya tersebut. Kita baru punya satu, saya akan masuk ke bagian settingnya di sini untuk melihat jauh lebih dalam tentang detailnya. Teman-teman punya informasi dari website tersebut yang teman-teman bisa custom untuk informasi di dalam website Crisp-nya itu sendiri. Jadi anggap teman-teman nanti udah punya banyak website, teman-teman bisa dengan mudah membedakannya dari logo atau dari nama yang teman-teman kasih di sini. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan operator kalau teman-teman punya lebih dari satu admin yang bertanggung jawab dengan fitur chatting ini, teman-teman bisa menambahkannya di bagian ini. Ada juga mengatur detail tentang chatbox-nya itu sendiri. Kita bisa melihat di sini behavior-nya, tampilannya seperti apa di appearance, lalu masih banyak lagi di sini email setting, inbox setting, ada chatbox behavior, ada appearance, dan masih banyak lagi. Nah, di appearance di sini sendiri, kita bisa mengatur juga welcome message-nya atau pesan yang pertama kali dilihat oleh user. Kita bisa ganti sesuai yang kita inginkan di sini. Itu dia sekilas tentang di bagian setting ini yang teman-teman bisa mainkan. Tentu saja masih banyak tips dan trik seputar menggunakan Crisp ini. Salah satunya kalau teman-teman ke bagian plugins di sini ada banyak plugin atau tambahan ekstra yang teman-teman bisa gunakan untuk si fitur chat teman-teman. Misalnya teman-teman ingin men-trigger sebuah message atau secara otomatis memunculkan message tersebut, jadi nggak harus usernya yang mulai chatnya duluan. Kita bisa menggunakan ini. Jadi di trigger, kita bisa membuat suatu action menjadi otomatis. Saya akan tambahkan trigger barunya di sini. Kita aktifkan triggernya, kita bisa beri nama, misalnya auto chat. Namanya boleh apa saja tentunya. Saya akan menampilkan message di sini atau open chat box, menambahkan suara. Di sini kita akan tambahkan pesan yang teman-teman mau tampilkan. Message-nya boleh apapun. Lalu bagian berikutnya, kita di sini bisa memberitahu kapan tampilan tersebut ingin dijalankan atau kapan otomatis chatnya ini ingin ditampilkan. Ada banyak di sini event-eventnya. Yang paling mudah mungkin after delay di sini, atau kita menunggu dulu si usernya ceritanya sudah sedikit lihat-lihat dan ingin melanjutkan. Saya kasih waktu mungkin sekitar 3 detik. Lalu kita juga bisa mengatur behavior dari triggernya ini. Saya akan skip bagian ini dan langsung save bagian triggernya. Sekarang saya akan menggunakan private window di sini untuk menguji kalau ceritanya saya sebagai user baru yang datang, setelah beberapa detik aplikasi chat ini atau trigger yang barusan kita setup sudah berhasil muncul. Kita sekarang lebih proaktif atau lebih aktif menawarkan sesuatu ke usernya. Kalau sebelumnya kita menunggu usernya ngechat, sekarang sebaliknya kita mau ngechat duluan dan usernya tentu bisa membalas seperti biasa di sini. Halo, keren juga triggernya. Tentunya pesan ini bisa teman-teman dapatkan di halaman dashboard seperti sebelumnya.
Masih belum selesai, masih ada fitur lain lagi yang ingin saya perlihatkan ke teman-teman. Silahkan teman-teman melihat ke bagian visitors ini. Ini adalah daftar pengunjung yang sedang aktif di website teman-teman. Teman-teman bisa melihat dari mana dari mana user tersebut berasal. Bahkan di sini kita bisa men-trigger chatnya langsung. Kalau kita ingin langsung menyapa user tersebut. Hey, apa kabar? Jadi sebelumnya dia dari visitors. Lalu kita ajak mereka ngobrol langsung, teman-teman bisa ngelihat di sini langsung muncul pesannya. Nah, ada satu fitur yang sangat luar biasa menurut saya di sini, di samping dari kita men-trigger chatnya sendiri, yaitu adalah Magic Browse-nya di sini. Apa sih Magic Browse? Saya akan langsung perlihatkan. Teman-teman klik Magic Browse di sini. Sekarang kita akan melihat fitur dari Magic Browse-nya ini. Kalau teman-teman klik di Magic Browse-nya, sekarang browser dari user dan browser teman-teman di sini saling terhubung. Ini sangat berguna jika user teman-teman sedang kebingungan mencari sesuatu atau ingin diarahkan. Nah, sekarang saya akan pindahkan dari browser yang aktif adalah saya sebagai user sekarang. Misalnya saya kebingungan, oh saya sudah nyari scroll ke bawah nih, tapi masih belum ketemu juga. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya si user itu sedang ada di halaman mana sih di bagian adminnya ini. Nah, dari sini pun sebaliknya, kalau teman-teman ingin bantu menunjukkan sesuatu, teman-teman tinggal klik di bagian Start Live Assist di sini. Lalu sekarang, mouse yang teman-teman arahkan dari bagian adminnya akan terlihat seperti di sebelah kanan, yaitu nama saya sedang assist atau sedang membantu kamu. Jadi, saya bisa mengarahkan mouse-nya di sini. Oh, kamu tinggal klik bagian ini contohnya. Dari sana si usernya tahu, oh ternyata bagian ini yang saya cari dari tadi. Lalu seperti biasa kita bisa stop live assist dan user bisa melanjutkan pencarian seperti sebelumnya. Nah, tentu ini fitur yang sangat luar biasa, terutama kalau teman-teman punya pengunjung yang tidak ingin kebingungan di tengah jalan untuk menemukan mungkin tombol penjualan teman-teman atau produk lainnya yang ingin dicari. Itu dia salah satu fitur rahasia atau fitur luar biasa yang ada di aplikasi Krisp-nya ini. Itu dia teman-teman, cara yang sangat mudah dengan menggunakan Krisp Chat untuk menambahkan fitur chat di website teman-teman. Silahkan teman-teman coba, mungkin akan sangat membantu untuk pengunjung teman-teman. Terima kasih juga untuk Krisp yang sudah mensponsori video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!